Bayangin, tahun 2026. Lo scroll TikTok, dan tiba-tiba tren 2016 meledak. Pencarian naik 452% dalam seminggu. 1,6 juta video dengan estetika 2016 udah diunggah. Kenapa kita tiba-tiba kangen banget sama tahun yang dulu terasa biasa aja? Tren ini lagi rame banget. Orang-orang pada posting foto Damburam, Met Gala bathroom selfie, Mannequin Challenge, dan lagu-lagu Drake atau The Chainsmokers. Mereka kayak deklarasi kalau 2026 adalah 2016 versi baru. Data dari LinkedIn menunjukkan, pencarian 2016 di TikTok naik 452% dalam seminggu dengan 1,6 juta video. Nggak cuma sekadar tren, ini fenomena kolektif. Coba kita flashback. 2016 itu tahun terakhir sebelum semuanya berubah. Media sosial masih organik, belum dipenuhi AI, konten hyper-curated, dan iklan bersponsor. Setelah itu, pandemi, AI boom, dan fads jadi penuh barang dagangan. 2016 terasa seperti the last good year sebelum fragmentasi. Sekarang, kita kangen. Tapi kenapa 2016 lagi? Kenapa bukan 2015 atau 2017? Karena 2016 itu titik manis. Di situ Vine masih jaya, Instagram belum penuh influencer, Snapchat lagi naik daun, dan semua orang rasa lebih real. Musiknya juga lagi bagus-bagusnya. Closer, One Dance, Starboy. Rasanya setiap momen itu ikonik dan gak dibuat-buat. Gak cuma di TikTok, Spotify juga kena imbasnya. Playlist bertema 2016 naik 71% dalam sebulan. Lagu-lagu seperti One Dance dan Closer kembali masuk chart. Musik adalah mesin waktu paling kuat. Kalau dulu lo denger lagu itu pas lagi jatuh cinta, sekarang lo langsung kebawa perasaan. Itu yang lagi terjadi. Banyak yang mikir, nostalgia doang, masa lalu pasti lebih indah. Tapi sebenarnya bukan cuma itu. Ini bentuk pelarian dari realitas 2026 yang overwhelming. AI di mana-mana, konten yang terlalu sempurna, dan tekanan hidup makin berat. Orang kangen saat semuanya lebih sederhana, padahal dulu juga nggak segampang itu. Fakta sebenarnya, 2016 juga punya masalah. Politik global panas, terorisme, atau masalah sosial lainnya. Tapi kenapa kita lebih ingat hal positifnya? Karena media sosial dulu masih asli. Belum ada filter AI yang bikin semuanya terlihat sempurna. Orang lebih bebas berekspresi tanpa takut engagement. Itu yang dirindukan, bukan tahunnya. Dampak langsungnya, brand dan kreator mulai mengikuti tren. Banyak akun yang bikin konten bernuansa 2016, mulai dari font, filter, sampai musik. Bahkan ada challenge lucu seperti 2016 Challenge yang ngajak orang upload foto lama. Ini bikin platform makin rame, tapi juga bikin orang berpikir, apa ini cuma tren sesaat? Jangka panjangnya, tren ini bisa mengubah cara kita menggunakan media sosial. Mungkin kita akan melihat lebih banyak konten, real, dan autentik, karena orang bosan dengan kesempurnaan palsu. Tapi bisa juga ini cuma siklus nostalgia yang hilang begitu muncul tren baru. Yang pasti, ini menandakan kalau generasi kita lagi cari pegangan. Sudut pandang unik, sebenarnya ini bukan soal 2016, tapi soal rasa kehilangan kendali. Saat kita merasa nggak punya masa depan yang cerah, kita lari ke masa lalu yang terasa aman. Psikologi menyebutnya nostalgic shopping mechanics. 2016 cuma simbol. Kita kangen bukan pada tahunnya, tapi pada perasaan masih ada harapan yang dulu kita punya. Data lain yang menarik, survei menunjukkan 68% Gen Z mengaku lebih suka estetika 2016 daripada tren terbaru. Selain itu, penjualan kamera digital bekas naik 200% karena orang ingin foto yang grainy seperti dulu. Ini bukti kalau estetika lofi lagi naik daun. Makin blur, makin keren katanya.
Reaksi publik? Campur aduk. Ada yang excited banget, bikin thread panjang tentang kenapa 2016 lebih baik. Ada juga yang nyindir, dulu lo miskin, sekarang masih miskin tapi bertambah tua. Tapi yang paling viral justru satira. Orang-orang bikin meme tentang bagaimana dulu mereka punya masalah sama, tapi sekarang masalahnya ditambah sakit punggung. Kontroversinya, beberapa kritik menyebut nostalgia ini berbahaya karena bikin orang gak move on. Mereka bilang kita harus fokus ke masa depan, bukan terpaku pada masa lalu. Tapi menurut psikolog, nostalgia ringan malah baik untuk mental health, asal nggak berlebihan. Jadi, mana yang benar? Studi kasusnya, ingat tren 90s nostalgia di era 2010-an? Dulu juga banyak yang kangen tahun 90-an. Tapi akhirnya berlalu. Sekarang tren 2016 kembali. Polanya sama, generasi yang dewasa di masa itu mulai merindukannya saat mereka menghadapi tekanan hidup. Ini siklus alami yang terjadi sepanjang sejarah manusia. Siap-siap twist, tren ini mungkin gak sespontan yang kita kira. Beberapa analis curiga ada dorongan dari algoritma yang sengaja mempopulerkan nostalgia untuk membuat kita betah di platform. Semakin kita bernostalgia, semakin banyak waktu yang kita habiskan. Jadi, apakah kita benar-benar rindu 2016 atau justru dimanipulasi? Kesimpulannya, nggak apa-apa kangen masa lalu. Tapi jangan sampai kita lupa bahwa kenangan indah seringkali tercipta dari momen sederhana. 2016 bukanlah surga yang hilang, tapi cerminan dari apa yang kita butuhkan sekarang, keaslian dan koneksi nyata. Mungkin ini saatnya kita bikin 2026 lebih berarti, bukan cuma nyaris jadi 2016. Gimana menurut lo? Apakah lo tim kangen 2016 atau tim harus move on? Komen di bawah, jangan lupa share ke teman-teman yang suka nostalgia. Siapa tahu dengan diskusi, kita bisa bikin 2026 jadi lebih kece dari 2016. Makasih udah nonton dan sampai